بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. أما بعد. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Baitus Salam, yang kami hormati Bapak Imam Masjid Baitus Salam, dan tak lupa seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Yang paling besar kita rasakan pada malam hari ini adalah kenikmatan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekhusyuan kita dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat yang paling besar yang kita rasakan pada malam hari ini. Bersalawat kepada Rasulullah, dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita dipertemukan oleh Allah pada malam hari ini dalam kajian rutin kita setiap Ahad malam ba'da maghrib. Sembari menunggu waktu Isya, kita isi waktu yang sedikit ini untuk menambah wawasan kita tentang Islam. Mudah-mudahan ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tema yang akan kita angkat pada malam hari ini adalah dosa yang azabnya Allah segerakan. Dosa yang balasannya Allah segerakan. Setiap kita tidak akan pernah lepas dari dosa. Ada dosa yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Saat tidak ada orang, semua dosa kita lakukan. Ada juga dosa yang kita lakukan secara terang-terangan. Kita melakukan itu di depan umum. Bahkan dengan sengaja kita menceritakannya kepada orang lain. Ada dosa yang kita lakukan karena ketidaksengajaan. Ada juga dosa yang kita lakukan penuh dengan kesengajaan dan kesadaran. Ada dosa yang kita lakukan karena ketidaktahuan kita bahwa itu adalah dosa sehingga kita melanggar. Sampai kepada dosa yang kita sudah tahu bahwa itu dosa, tapi kita juga masih melanggar. Dari sekian banyak dosa itu, Allah merespon dosa manusia itu berbeda-beda. Ada kalanya saat kita melakukan dosa, Allah balas
dosa kita itu di dunia, tapi dengan dibebaskannya kita dari siksaan akhirat. Jadi hanya dibalas di dunia, diazab di dunia, tapi tidak lagi mendapatkan azab nanti di akhirat. Terbebas dari siksaan di akhirat. Ada dosa yang Allah balas bukan di dunia, tapi Allah pending. Allah tunda azab dan balasannya sampai nanti di akhirat. Dan yang paling kita khawatirkan adalah juga ada dosa yang kalau kita melakukan dosa ini Allah balas 2 kali. Kalau yang pertama dibalas di dunia tapi di akhirat bebas. Dosa yang kedua di dunia bebas, di akhirat celaka. Tapi dosa yang ketiga ini Allah segerakan azabnya dan Allah lipat gandakan siksaannya nanti di akhirat. Sekarang kita bahas satu-satu. Dari dosa pertama. Ada kalanya seorang hamba itu melaksanakan dosa, melakukan dosa, dan Allah balas dosa itu seketika di dunia. Dengan catatan, dia menderita di dunia karena Allah sudah balas, tapi dia terbebas di akhirat. Dan ini adalah cara Allah membalas dosa dengan cara yang paling ringan. Kenapa? Karena ketika Allah membalas seluruh dosa yang sudah kita lakukan, dan Allah membalas dosa itu di dunia, paling lama penderitaan kita di dunia ini seberapa sih? Paling 60 tahun. Paling 70 tahun. Mentok 80 tahun. Karena jarang sekarang yang sudah lewat 80 tahun. Tapi kalau menderita di akhirat, khalidina fiha abada. Dosa yang dimaksud adalah, misal, ketika kita melakukan dosa, dan kita tebus dosa itu di dunia karena ditegakkannya syariat. Misal, dahulu di zaman Nabi, mungkin sudah kita pernah sampaikan sedikit di kesempatan yang lain, ada seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW. Dan di tengah khalayak ramai, dia mengatakan kepada Nabi, Nabi, saya telah berzina. Dan dari hasil perzinahan itu telah saya kandung janin. Dari hasil perzinahan itu. Kemudian Nabi menjawab, oh mungkin kamu hanya pelukan saja. Enggak Nabi, saya betul berzina. Oh mungkin kamu hanya ciuman saja. Betul Nabi. Oh mungkin kamu hanya sekamar berduaan saja. Tidak Nabi. Ini menjadi isyarat untuk kita bahwa orang yang sudah melakukan dosa dan mengakui dosanya, haram bagi kita untuk menyebarluaskan aibnya. Apalagi yang hanya sebatas dugaan. Apalagi yang hanya sebatas jangan-jangan. Apalagi yang hanya sebatas sangkaan. Yang udah jelas aja Rasulullah masih berusaha menutup aibnya. Sebenarnya Rasulullah tahu dia sudah melakukan perzinahan, tetapi Rasulullah mengalihkan. Sampai kemudian dia tetap kekeh, saya telah berzina Nabi, dan di perut saya ini sudah ada janinnya. Lalu apa yang kamu mau? Kata wanita itu, silahkan terapkan hukum syariat yang berlaku kepada saya. Maka karena dia adalah seorang perempuan yang sudah menikah, dan dia berzina, maka hukumannya dirajam sampai wafat, sampai meninggal dunia. Kalau belum menikah berzina, dirajam 100 kali. Kalau sudah menikah tapi juga berzina, dirajam sampai dia wafat. Tapi dengan kebijaksanaannya Nabi menjawab, kalau saya rajam kamu sekarang, maka yang akan wafat 2. Yang pertama kamu, dan yang kedua janin yang ada di perut kamu. Maka tunggulah sampai kamu lahiran, nanti datang lagi kemari. 9 bulan.
Datang lagi kepada Nabi SAW. Nabi, saya telah lahiran, silahkan hukum saya sesuai dengan hukum syariat yang berlaku sebagai bentuk penyesalan atas dosa yang sudah saya lakukan. Kemudian kata Nabi, anak yang kamu lahirkan itu masih membutuhkan susu murni dari badan kamu. Maka susui dia sempurna selama 2 tahun. Karena di dalam syariat, idealnya seorang istri menyusui anak itu adalah 2 tahun. Kurang dari itu tidak dianjurkan, lebih dari itu tidak dibenarkan. 2 tahun berlalu, datang lagi dia kepada Nabi. Nabi, kemarin engkau sudah mengatakan kepada saya tunggu lahiran, udah lahiran. Dan kemudian engkau kembali mengatakan kepada saya tunggu selesai menyusui 2 tahun sempurna. Sudah juga. Silakan terapkan hukum kepada saya. Kemudian Nabi mengumpulkan para sahabat, karena rajam itu kan harus di depan umum, bukan diam-diam. Sebagai bentuk pelajaran untuk yang menyaksikan prosesi itu. Jadi dikumpulkan para sahabat, masyarakat, dan dirajam wanita itu sampai meninggal. Saat wanita itu meninggal, banyak orang-orang yang pada waktu itu membincangkan dengan sinis. Menganggap bahwa perempuan ini wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Kenapa? Karena dia meninggal dalam rangka menjalani hukuman perzinahan. Dalam rangka membawa banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menerima hukuman sampai meninggal. Oh, itu su'ul khotimah. Kemudian mendengar bisikan-bisikan itu Nabi SAW marah. Dan kemudian beliau mengatakan seandainya istighfarnya seluruh penduduk negeri ini dibandingkan dengan penyesalan wanita itu, lebih besar lagi penyesalan wanita itu atas dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena dia sudah menjalankan hukumannya di dunia, Allah bebaskan nanti dari siksaannya di akhirat. Ini salah satu contoh bahwa ada dosa yang kalau kita lakukan Allah segerakan azabnya di dunia, tapi dengan konsekuensi kita bebas dari siksaan di akhirat. Ada dosa yang kedua, kebalikannya. Allah tidak azab sama sekali di dunia, tapi Allah menunda azabnya di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu dzunubin yaghfirullahu ma syaa ila yaumil qiyamah. Kullu dzunubin, setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Allah kadang-kadang berkehendak untuk mengakhirkan azab dan siksaannya sampai nanti di hari kiamat. Dan ini yang kita khawatirkan jamaah. Banyak di antara kita yang mengajukan pertanyaan, Ustadz, ada tetangga saya berjudi tapi hidupnya seperti tenang saja. Jangan heran, karena Allah menunda azabnya nanti di akhirat. Ada tetangga saya mabuk tapi hidupnya seperti adem aja, seperti tentram aja. Jangan heran, karena bisa jadi Allah menunda azabnya di akhirat. Ada yang bergelimangan dosa dan maksiat, tapi seakan-akan gak ada masalah hidupnya. Lancar-lancar saja urusannya. Semakin besar gajinya, semakin banyak pendapatannya, semakin sukses bisnisnya, semakin besar rumahnya, semakin mewah mobilnya, padahal sehari-hari dipenuhi dengan kemaksiatan. Jangan heran, karena ada memang yang Allah sengaja biarkan dia bersenang-senang di dunia sampai nanti tiba waktunya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah, sampai tiba waktunya ajal mendatangi dia, di mana dia tidak bisa dapat mengakhirkan walaupun 1 detik, dia tidak dapat dimajukan walaupun 1 detik, dan di situ awal mula azab Allah itu dimulai. Mulai dari siksaannya di alam kubur sebagai DP sebelum disiksa yang sesungguhnya nanti di hari kiamat. Tapi ini masih mending. Tetap mencelakakan, tapi dampaknya berbeda. Ada yang dibalas di dunia, di akhirat bebas. Ada yang bebas di dunia, di akhirat dibalas. Yang paling kita khawatirkan jamaah sekalian adalah dosa yang kita lakukan dan Allah membalas 2 kali.
Allah segerakan azabnya itu di dunia, dan Allah lipat gandakan siksaannya itu di akhirat. Jadi bukan berarti karena diazab di dunia bebas di akhirat, atau karena diazab di akhirat bebas di dunia. Bahkan Allah balas 2 kali. Di dunia Allah segerakan azabnya, dan di akhirat Allah lipat gandakan siksaannya. Apa itu? Salah satunya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uquqal walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Patut untuk kita renungkan bersama jamaah sekalian, bahwa tidak setiap kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang tua. Belum tentu. Belum tentu setiap kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang tua. Tapi sudah pasti setiap kita adalah seorang anak. Maka pastikan bahwa kita benar-benar menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Apalagi di dalam Al-Quran, perintah tentang berbuat baik kepada kedua orang tua itu menjadi ciri keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Nabi menjelaskan, ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah kepada kita itu terletak sejauh mana ridho orang tua kepada kita. Wa sukhtullah, dan murkanya Allah fi sukhtil walidain, terletak sejauh mana orang tua murka kepada kita. Dalam kata lain, kalau kita ingin tahu, Ustaz, sebenarnya hidup kita ini sudah diridhoi Allah apa belum? Lihat, tanya kepada ayah dan bunda kita, apakah beliau sudah ridho kepada kita? Kalau beliau ridho dengan kehadiran dan keberadaan kita, itu tanda bahwa Allah ridho. Begitu juga sebaliknya. Kalau orang tua murka terhadap kita, itu awal mula kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih jamaah, sampai saat ini bahkan, ini saya cerita, sampai saat ini bahkan saya tidak punya cita-cita untuk tinggal dalam waktu yang lama di Batam. Sampai saat ini saya tidak pernah berangan-angan untuk tinggal dalam jangka waktu lama, yang sampai beli rumah permanen, sampai membangun bisnis yang besar. Karena saya nggak punya mimpi untuk lama di Batam. Yang paling saya khawatirkan adalah ketika nanti orang tua mampu menjaga 7 anaknya, membesarkan dan merawat 7 anaknya, karena kami 7 bersaudara. Tapi jangan sampai 7 bersaudara ini tidak punya waktu luang untuk merawat dan menjaga kedua orang tuanya. Itu yang paling saya khawatirkan. Makanya sampai sekarang saya tetap ada merasa bersalah setiap hari. Meskipun tetap kontak, meskipun tetap telepon, meskipun tetap ngirim uang, tetapi sepertinya mengabdi saya belum sempurna. Ketika saya belum punya waktu yang cukup untuk melihat bagaimana orang tua saya yang semakin hari semakin keriput kulitnya, yang semakin hari semakin bertambah ubannya, yang semakin hari semakin membungkuk tulang punggungnya, yang semakin hari semakin renggang giginya dan kemudian rontok satu persatu. Karena demi Allah, celakanya kita di dunia dan di akhirat diawali dengan tidak senangnya orang tua terhadap kita. Dan selamatnya kita di dunia dan di akhirat diawali dengan senangnya orang tua kepada kita. Terlebih kita yang merantau, yang kadang-kadang untuk telepon orang tua seminggu sekali, itu pun kalau sempat, itu pun kalau nggak sibuk. Bahkan yang lebih parah lagi, kalau telepon soal pekerjaan, bisnis, kita langsung angkat. Halo, di mana? Gimana? Lancar semuanya? Gimana? Harus kemana? Ya cepat. Giliran orang tua kadang, aduh nanti saja lah ini. Ini kayaknya nggak terlalu penting. Untuk sekedar tanya kabar, untuk sekedar kirim pulsa, untuk sekedar kirim uang belanja untuk orang tua meskipun nggak seberapa, itu kadang-kadang masih berat sekali. Padahal di dalam agama Islam,
Semua yang kita miliki itu mutlak menjadi milik orang tua. Harta kita itu otomatis harta orang tua. Kalau suami istri enggak, dalam syariat beda. Harta suami bukan harta istri. Kan seringkali yang kita dengar kan harta suami, harta istri. Harta istri, wow itu kacau itu. Itu pasti yang ngomong perempuan. Karena dalam syariat tidak seperti itu. Harta suami sampai kapanpun akan menjadi harta suami. Harta istri sampai kapanpun akan menjadi harta istri. Makanya haram kalau istri itu cuci baju suami, kemudian nemu di koceknya 100.000, diambil tanpa izin, tanpa pamit. Itu haram. Itu dihukumi mencuri. Ngambil duit recehnya di kantong, ngambil duit kecilnya di dompet tanpa izin, itu haram, dihukumi mencuri. Tapi kalau sampai ngambil diam-diam kan masalahnya di suami sebenarnya. Ini mungkin karena suaminya terlalu pelit. Kalau suaminya nggak pelit kan nggak mesti nyuri kan Pak? Karena sudah tercukupi. Nah kita kembali kepada persoalan. Selamanya harta suami jadi milik suami. Harta istri selamanya akan menjadi milik istri. Makanya di dalam hukum syariat itu nggak ada harta gono gini. Tapi berbicara tentang orang tua, harta anak sampai kapanpun menjadi harta orang tua. Makanya pencurian itu apapun modusnya, apapun alasannya tetap dosa. Kecuali orang tua yang mencuri harta anaknya. Itu tidak dihukumi dosa. Karena seakan-akan dia telah mengambil uangnya sendiri. Sebegitu berhaknya orang tua terhadap kita. Bahkan diri kita itu milik kedua orang tua kita. Tapi saat kita merantau, kadang-kadang kita mau pulang setahun sekali, itu pun berat. Pak, kenapa belum pulang? Aduh, tiket mahal Ustaz. Kalau saya pulang sama anak istri udah berapa tiketnya? Itu kalau sekali jalan. Kalau PP berapa? Uang jajannya nanti berapa? Terus kadang-kadang orang di kampung suka kasih kode uang Batam. Berapa lagi yang harus kita siapin? Bukan soal itu. Kita pulang kampung itu bukan memamerkan hasil kita di Batam. Untuk sekedar menjenguk keadaan orang tua kita di kampung. Makanya salah satu yang paling kita khawatirkan adalah ketika kita sibuk mencari dunia dan kita lupa bahwa orang tua kita semakin hari semakin menua. Yang tersisa nanti hanyalah penyesalan. Ketika orang tua kita sudah wafat dan kita mau beli tiket mendadak nggak bisa, sehingga kita sampai ke kampung orang tua sudah dimakamkan. Itu penyesalan yang paling besar bagi seorang anak. Maka selagi orang tuanya masih hidup, ayah bundanya masih hidup, berbaktilah. Karena itu kunci keselamatan kita dunia akhirat. Karena itu kunci kebahagiaan kita dunia akhirat. Lalu bagaimana dengan orang tua kita yang sudah wafat Ustaz? Ayah dan bunda kita yang sudah tiada. Apakah ada peluang kita untuk berbakti kepada orang tua? Masih ada. Masih ada. Termasuk yang pernah dulu kita kaji dalam hadis Arba'in Nawawi. Bahwa ada seorang wanita yang datang kepada, ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi. Nabi, inna ummi matat. Ibu saya telah lama meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha, apakah saya boleh bersedekah atas nama ibu saya yang meninggal dunia? Sampai enggak kira-kira pahalanya? Kata Nabi, tasaddaqta, silakan bersedekah. Itulah mengapa menjadi dalil. Kita tahlilan sekarang, itu enggak usah dikritik. Kalau enggak mau datang, enggak usah tahlilan, enggak masalah. Tapi jangan dikritik. Karena tahlilan itu ketika kita ngundang orang lain memberi makanan, itu bukan membebani tuan rumah yang sedang berduka, bukan. Niatnya adalah tuan rumah itu ingin bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia, almarhum almarhumah. Masih ada waktu berbakti kepada orang tua. Lalu bagaimana kalau kami tidak cukup uang untuk bersedekah atas nama orang tua? Mungkin nggak cukup untuk membangun masjid, nggak cukup untuk membeli perlengkapan umat, tidak cukup untuk bersedekah dengan nominal yang besar. Maka setiap kita melakukan amal soleh, itu diterima pahalanya oleh kita yang melakukan dan sampai pahalanya kepada orang tua yang sudah wafat. Misal kita duduk di majelis ilmu, ini kita dapat pahala dua. Pertama, pahala kita karena kita duduk di majelis ilmu. Yang kedua, sampai pahala ini kepada orang tua yang sudah wafat. Tanpa kita niatkan. Ketika kita baca Al-Quran, sama. Ketika kita melakukan kebaikan, sama.
Tapi perlu diingat juga bahwa saat orang tua kita sudah wafat, kalau kita melakukan kebaikan, kita dapat pahala sampai juga pahalanya ke orang tua. Tapi sebaliknya, kalau kita melakukan dosa, kita yang terkena dampak dosanya, dan dosa itu juga ditransfer kepada orang tua yang sudah wafat. Makanya dalam riwayat disebutkan, ada nanti hamba-hamba Allah yang di alam kubur, itu mereka sudah pesimis, sudah sedih. Karena mereka menganggap sholat jarang-jarang, puasa jarang-jarang, amal soleh tak banyak, sedekah juga nggak seberapa. Jadi dia menghadap Allah itu dengan penuh pesimis, kesedihan. Karena dia merasa amal baiknya tidak cukup banyak. Tapi kemudian, di alam kubur dia tuh mendapatkan nikmat yang luar biasa. Kuburnya diterangkan, yang sempit diluaskan, yang gelap diterangkan, semuanya diberi kenikmatan luar biasa oleh Allah di alam kubur. Ini belum di akhirat, baru di alam kubur. Sehingga ahli kubur ini bertanya kepada Allah, heran, ya Allah, saya kok bisa mendapatkan nikmat yang sebegitu luar biasa di alam kubur? Padahal kan amal ibadah saya tidak banyak. Kemudian Allah menjawab, amal ibadahmu memang tidak seberapa, tapi ada keturunan-keturunanmu, anak-anakmu, putra-putrimu yang setiap waktu memohonkan ampun atas segala dosa-dosamu. Beristighfar untuk kedua orang tua, beramal soleh untuk orang tua, itu dirasakan oleh almarhum almarhumah. Tapi sebaliknya juga, kalau kita melakukan dosa, dirasakan juga oleh almarhum almarhumah. Makanya juga dalam riwayat yang lain disebut, ada kalanya nanti seorang hamba itu disiksa oleh Allah, bukan karena dosanya sendiri. Seorang hamba itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang karena dosanya sendiri, ada yang karena dosa yang dilakukan oleh orang yang berada di dalam tanggung jawab, yaitu anak. Maka setiap kita melakukan dosa, itu sebenarnya kita zalim dua kali. Pertama, kita zalim kepada diri kita sendiri, dan kita zalim kepada orang tua karena telah mentransfer dosanya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada pembahasan kita. Intinya adalah, apapun kebaikan yang kita lakukan, apapun, tidak akan mampu membalas kebaikan orang tua kepada kita. Tapi setidaknya kita sudah berusaha. Karena di zaman Nabi aja ada seorang sahabat yang menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Yaman ke Mekah itu kalau sekarang naik bus 8-9 jam. Dia menggendong ibunya. Sampai tengkuknya ini lecet. Karena menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Pun ketika ditanya, apakah sudah mampu membalas kebaikan orang tua? Belum mampu. Tapi setidaknya kita sudah ikhtiar. Kita sudah berusaha. Yang celaka adalah ketika kita dibesarkan dengan penuh kasih sayang, tumbuh dengan sehat, bahagia, tercukupi semuanya, sukses dengan bergelimangan harta, kekayaan, jabatan, tapi tidak pernah punya waktu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan pernah suatu ketika kami diundang oleh salah seorang jamaah untuk doa bersama di rumah. Kemudian saya bertanya, karena doa bersama kan biasanya ngundang warga, ngundang tetangga. Nah ini nggak ada tetangga, nggak ada warga. Jadi cuma keluarga-keluarga saja. Timbul pertanyaan di benak saya, kok tumben biasanya ngundang orang lain. Setidaknya ada doa dari orang lain, kita bisa bersedekah kepada orang lain. Ini nggak ada orang lain, keluarga. Kemudian saya tanya ke beliau, Pak, ini acara doa bersama untuk apa? Dalam rangka apa? Hajatnya apa? Kemudian beliau menjawab, Ustadz, entah mengapa, sepanjang perjalanan hidup saya ini, sepertinya semua dilapangkan oleh Allah, tapi ketenangan itu sulit sekali saya dapat. Kebahagiaan itu nggak ada. Padahal rumahnya itu besarnya luar biasa. Kendaraannya itu mewah luar biasa. Tapi ketenangan itu nggak ada. Sampai untuk sekedar tidur aja harus minum obat tidur biar bisa nyenyak. Kalau kita kan jangankan di kasur, di majelis ilmu aja kita nyenyak loh. Kurang tenang apa coba hidupnya? Nah beliau itu begitu. Sampai selesai doa bersama,
Tetap ada yang mengganjal di hati saya. Ini pasti ada yang salah. Ini pasti ada yang salah. Nggak mungkin orang sedemikian kayanya, sedemikian mapannya, kok hatinya nggak tenang. Kita yang belum kaya aja hatinya tenang luar biasa. Kita yang belum kaya aja hatinya bahagia luar biasa. Kok dia yang lebih kaya kok nggak bahagia? Pasti ada yang salah. Kemudian setelah makan-makan, sampai larut malam karena kita ngobrol panjang. Kemudian saya tanya ke beliau, Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Di kampung atau di Batam? Di Batam Ustaz. Loh, mana kok nggak kumpul sama kita? Di belakang Ustaz, karena beliau udah nggak ini, udah nggak apa, udah lumpuh, udah di baring aja, masih hidup, cuman di pembaringan aja. Jadi nggak bisa duduk, nggak bisa apa segala macam, sudah pakai pempes dan seterusnya. Di belakang Ustaz, oh iya, saya boleh jumpa sama beliau, jumpa. Lewat sini masuk, lewat lorong sini masuk, pintu ini masuk. Rupanya paling belakang sendiri. Yang menurut saya, kayaknya kamar beliau jauh lebih mewah daripada kamar orang tuanya. Bahkan dugaan saya, jangan-jangan kamar pembantunya itu persis dengan kamar mamanya. Karena cuma kecil dan nggak ada ventilasi udaranya. Ada AC, cuman nggak ada ventilasi udaranya. Kemudian saya melihat keadaan itu, inilah penyebab. Udah ngobrol segala macam, meskipun pendengaran beliau agak terganggu karena memang sudah sepuh. Setelah ngobrol, saya nggak mau nyinggung-nyinggung karena itu sedang ada keluarga-keluarganya yang lain. Kemudian saya pulang. Beberapa hari kemudian saya minta waktu. Lagi di mana Pak? Sibuk. Saya mau main ke rumah. Oh, ngapain Ustaz? Ngopi biasa. Akhirnya saya main ke rumah. Lalu saya ceritakan. Jangankan Bapak undang saya. Bapak undang ulama yang paling terkenal. Bapak undang syekh yang paling alim. Bapak undang orang yang paling dekat dengan Allah. Undang seluruh warga untuk berdoa di sini. Percuma. Nggak akan menghasilkan apa-apa. Karena kesalahan terbesar bagi Bapak adalah meletakkan orang tua di belakang sendiri. Sebagai bentuk seakan kita tidak menghormati dan tidak memuliakannya. Semenjak saat itu, dirombak kamar yang kita tetap di belakang, tapi dirombak kamar itu menjadi luar biasa. Bahkan saya diundang syukuran ketika kamarnya itu selesai direnovasi. Mungkin beliau mau menunjukkan kepada saya, ini gimana Ustaz? Udah layak apa belum? Udah pantas apa belum? Dan alhamdulillah, sampai sekarang sepertinya, karena kan dulu ngundang saya karena hidupnya ruwet kan, karena hatinya sedih, karena sempit. Sekarang alhamdulillah udah lapang, jadi nggak ngundang lagi. Jamaah sekalian, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ini menjadi iktibar, menjadi pelajaran untuk kita semuanya, bahwa lapangnya hati orang tua akan Allah jamin lapangnya urusan dunia dan akhirat kita. Sempitnya hati orang tua menjadi ancaman sempitnya hidup kita di dunia dan sempitnya hidup kita di akhirat. Mudah-mudahan kita terhindar dari Allah dari 3 dosa. Baik itu dosa yang Allah balas di dunia tapi Allah bebaskan di akhirat. Atau dosa yang kedua, Allah tunda di dunia, biarkan dulu senang-senang, tapi disiksa luar biasa di akhirat. Apalagi dari dosa yang ketiga, Allah segerakan siksaannya di dunia, dan Allah lipat gandakan siksaannya di akhirat. Wallahu a'lam shawab. Sebelum kita tutup, ada tanya jawab kira-kira jamaah? Ada kurang lebih 10 menit, 8 menit lagi. Ada tanya jawab sesuai dengan tema boleh, di luar dari tema juga boleh. Silakan. Udah jelas? Ini Ustaz, sesuai dengan kajian tadi, kita sebagai anak gitu ya, apa namanya itu? Ada rasa ketakutan gitu Ustaz. Ketakutan istilah gini. Apakah wajar kita masih punya orang tua yang mungkin yang paling kita takutkan itu kehilangan orang tua kan gitu Ustaz ya? Apakah wajar kita sebagai anak seperti itu? Apakah kita saya kok kalau kehilangan orang tua bagaimana gitu kan? Apakah wajar dalam diri kita seperti itu? Apakah ketakutan seperti itu wajar gitu? Sangat wajar. Kalau pertanyaannya apakah wajar,
ada kekhawatiran dari seorang anak bahwa suatu saat akan kehilangan orang tuanya. Sangat wajar. Bahkan itu menurut saya adalah hal yang positif selagi melahirkan dampak yang positif. Maksudnya, kalau dengan kekhawatiran kita, ya Allah, semakin hari saya semakin dewasa, tapi orang tua semakin sepuh. Jangan-jangan nanti sibuk saya mencari kerja sampai lupa bahwa orang tua sudah semakin tua. Kalau kekhawatiran itu kemudian membawa dampak bahwa semakin berbaktinya kita kepada orang tua karena khawatir waktu yang tidak lama lagi, itu justru bagus. Justru yang dikhawatirkan adalah tidak pekanya seorang anak terhadap kondisi orang tua. Terhadap kesehatannya tidak peduli, terhadap keuangannya tidak peduli, terhadap keluh kesahnya tidak peduli. Karena orang tua itu siklus di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan, siklus manusia itu dari anak-anak, remaja, dewasa, anak-anak. Nah, ketika sudah semakin sepuh, itu sifatnya cenderung seperti anak-anak. Makanya kadang-kadang seorang anak itu diuji kesabarannya oleh Allah ketika sudah mempunyai orang tua yang semakin sepuh. Tapi kalau kita khawatir akan hal itu, bahwa waktu kita sepertinya tidak lama, khawatir nanti suatu saat orang tua wafat dan melahirkan bakti kita kepada orang tua, itu justru bagus. Daripada kita tidak peduli sama sekali, tiba-tiba orang tua tidak ada. Itu salah satu penyesalan yang paling dahsyat. Begitu. Jadi mudah-mudahan kekhawatiran kita terhadap keadaan orang tua membuat semakin tinggi bakti kita kepada beliau. Bakti itu dalam agama Islam ihsan. Ihsan itu artinya baik. Khair artinya baik. Jayyid artinya baik. Thayyib artinya baik. Tapi nggak pernah disebut di dalam Al-Quran wabil walidaini khaira, wabil walidaini thayyiba, wabil walidaini jayyida. Nggak pernah disebut. Selalu wabil walidaini ihsana. Apa bedanya ihsan dengan khair, dengan thayyib, dengan jayyid, dengan ahsan atau hasan? Yang semuanya artinya baik. Tetapi kalau ihsan adalah puncak dari segala kebaikan. Maksudnya itu begini. Ada di antara kita yang mungkin setiap hari rajin telepon orang tua, tapi hanya sekedar telepon. Jarang atau mungkin nggak ada pernah punya waktu untuk menjenguk. Itu tidak ihsan. Atau telepon rajin jenguk tetapi tidak memberikan nafkah. Karena orang tua itu kan dalam tanggungan nafkah kita kan. Makanya kita nggak boleh bayar zakat kepada orang tua. Karena orang tua itu dalam tanggungan nafkah kita. Bukan hanya istri, tapi juga orang tua. Meskipun tidak wajib sebanyak istri. Tapi tetap dalam tanggungan nafkah kita. Kalau kita cuma nelpon aja atau menjenguk saja tapi nggak memberi nafkah, ya keliru. Itu tidak ihsan. Karena tidak lengkap kebaikannya. Atau mungkin kita udah telepon, kita udah jenguk, kita udah memberi uang, tapi kata-kata kita menyakitkan. Mama asik nak duit aja. Sebentar uang. Ada yang begitu. Ketika orang tuanya itu mau telepon, dia sudah berfirasat. Ini pasti uang lagi nih Ustaz. Ini pasti bermasalah. Jadi ihsan itu semua kebaikan yang kita lakukan kepada orang tua dengan puncak dari segala kebaikan. Bukan hanya perhatian, bukan hanya kasih sayang, tetapi juga biaya dan seterusnya. Allahu a'lam. Ada lagi jamaah? Kita sudah seharusnya memang harus berbakti kepada orang tua kita sendiri, orang tua kandung kita sendiri. Terus kita mempunyai orang tua seperti mertua, bahkan mamak tiri. Itu ada bedanya atau tidak Ustadz? Secara mohon disampaikan ya pengabdiannya. Apakah berbeda antara orang tua kandung, orang tua tiri atau orang tua mertua? Iya, itu manusiawi memang. Manusiawi kalau kita lebih condong kepada orang tua kandung. Dan syariat tidak menyalahkan itu. Tapi kalau tingkat kasih sayang, kalau kadar penghormatan, kadar perhatian, itu nggak boleh dibedakan. Meskipun tetap condong hati kita kepada orang tua. Sama dengan begini, kita punya istri lebih dari satu, misalnya 4. Kan di dalam agama Islam dituntut adil. Adil itu bukan soal perasaan, karena perasaan pasti condong. Mungkin condong ke yang lebih cantik, mungkin condong ke yang lebih muda, mungkin condong ke yang lebih macam-macam. Gak mungkin adil. Maka yang dituntut adil dalam Al-Quran itu bukan soal perasaan, tapi belanja.
Ini belanjanya berapa, ini di berapa. Kalau sehari di sini, mesti sehari juga di sini. Nggak boleh ini 2 hari, nyolong tuh namanya. Nah, gitu. Nah, sama kepada orang tua, mertua, atau orang tua tiri juga seperti itu. Perasaan nggak mungkin sama. Tapi jangan kita menampakkan sehingga timbul kecemburuan, seakan-akan kita totalitas berbakti kepada orang tua kandung, tapi meremehkan kepada mertua. Makanya, lagi-lagi ini cerita, beberapa hari yang lalu, ada seorang muadzin di Batu Haji. Beliau itu lagi sakit sampai sekarang. Sampai sekarang beliau itu lagi sakit. Ya karena memang juga sepuh, muadzin di salah satu masjid. Kemudian karena kami udah dekat, kami ngobrol-ngobrol. Pak, gimana kabar? Kurang sehat Ustaz? Mana istri? Kan biasanya dilayani oleh istri. Kemudian beliau menjawab, istri saya sudah sejak 2 bulan yang lalu pulang kampung. Loh, kenapa? Saya ikhlaskan istri saya untuk merawat orang tua yang sedang sakit keras. Mertua. Saya ikhlaskan istri saya untuk merawat mertua saya yang sudah sakit keras. Tentang keadaan saya di sini, biarlah. Mudah-mudahan ini menjadi pahala saya karena saya berjuang untuk masjid meskipun kurang sehat, dan mudah-mudahan mengabdinya istri saya kepada mertua saya itu juga mengalir pahalanya untuk saya karena saya yang telah meridhoi istri untuk meninggalkan saya dan membiarkan mengurus mertua saya. Nah, ini salah satu contoh sebenarnya bahwa tauladan itu seperti itu. Nah, kebanyakan di antara kita kan kadang-kadang sedih. Asina orang tua aja, saya nih suami kamu. Kalau di dalam agama Islam itu suami dulu baru, aduh ini macam-macam. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang singkat ini membawa manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.